Nah, meskipun saya sendiri baru tahun ini ya berinvestasi di pasar saham US, tapi kalau bicara analisa ekonomi, makro global Amerika Serikat itu ya sudah dari dulu ya. Selama saya berinvestasi di pasar modal Indonesia, kita juga memperhatikan hal tersebut. Kita kalau mau beli saham itu, selain kita memperhatikan situasi ekonomi dalam negeri, kinerja emiten di dalam negeri, kita juga memperhatikan situasi ekonomi di luar sana, seperti itu. Dan kalau kita bicara ekonomi global, artinya ekonomi Amerika Serikat, Pak Richard. Jadi, ekonomi global itu ya Amerika, karena kalau misalnya Amerika booming, biasanya yang lain-lain ikut booming. Kalau Amerika resesi, kita semua ikut resesi. Simpelnya begitu. Cuman begini ya, ada satu faktor yang sebenarnya lebih penting daripada sekedar kinerja ekonomi makro. Apa itu? Kinerja dari perusahaan-perusahaan atau emiten yang bersangkutan. Sebenarnya gini ya, yang tadi saya katakannya di awal. Pada tahun 2022, pasar saham Amerika itu turun. Ya, Dow Jones turun, S&P turun. Tapi 2023-nya naik lagi, 2024-nya naik lagi. Sampai sekarang. Nah, apa sih yang terjadi di tahun 2022 tersebut? Sebenarnya waktu itu nggak ada krisis. Ya, cuman ada perlambatan ekonomi aja sedikit. Karena kenaikan suku bunga, malah orang berpikirnya begini, karena di tahun 2022 tersebut indeks saham Amerika turun, maka banyak yang memprediksi 2023 nanti pasar saham bakal gelap. Bakal terjadi resesi, bakal terjadi krisis. Ingat nggak Pak Richard? Dulu sempat viral loh. Ada yang bilang 2023 itu gelap. Karena apa? Karena memang di tahun 2022 pasar saham Amerika, dan kalau Amerika lesu berarti seluruh dunia lesu. Waktu itu turun pasar saham ini. Tapi sebenarnya ekonomi realnya ya, kayak orang kembali bekerja dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Cuman yang turun tuh cuman saham dan juga kripto. Pada tahun 2022 itu juga sama, Bitcoin segala macam itu hancur ya. Di Indonesia untungnya sedikit berbeda ceritanya, di mana pada tahun 2022 itu kita dapat booming batu bara. Harga batu bara lagi naik tinggi-tingginya tuh, karena waktu itu ada perang Rusia-Ukraina, masih ingat Pak Richard? Makanya kinerja emiten kita bagus ya, terutama yang batu bara, dan hasil sahamnya tetap naik. Meskipun sentimen global ketika itu sangat-sangat kurang bagus ya. 2023 dibilang bakal ada resesi dan seterusnya. Tapi Pak Richard bisa lihat sendiri apa yang terjadi di tahun 2023. Naik justru. Setelah di tahun 2022 turun itu, saham Amerika di tahun 2023-nya naik. Dan kenapa Pak Richard? Nah ini ya yang saya amati ya. Pada tahun 2022 tersebut, saya coba cek kinerja perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Amazon, Apple, Nvidia, yang sekarang harga sahamnya naik semua. Tapi pada tahun 2022 tersebut, harga saham-sahamnya itu pada turun. Dan karena apa? Karena kinerja mereka, laba bersihnya turun dibanding tahun 2021. Silakan Pak Richard cek sendiri nanti. Gampang kok di Yahoo Finance ada datanya lengkap semua. Ya saya kasih lihat contoh misalnya di sini ya. Tadi saya bilang Amazon gitu ya. Saya tunjukkan dulu. Nah, di sini Amazon, kita bisa lihat di sini financialnya nih. Amazon ya sekarang lagi naik terus. Tapi pada tahun 2022, nah ini dia. Pak Richard bisa lihat, ya. Net income for common stockholder. Jadi pada tahun sebelumnya nih, pada tahun 2021, labanya dia itu 33 miliar. Tapi di tahun 2022 itu berbalik jadi rugi, Pak. Berbalik jadi rugi 2 miliar dolar ya, meskipun pendapatannya dia masih naik gitu. Tapi di sini dia berbalik jadi rugi 2 miliar dolar dari sebelumnya 33 miliar di tahun 2022 ya. Di tahun 2023-nya laba lagi 30 miliar. Ya jadi gimana sahamnya dia nggak turun di tahun 2022 tersebut? Dan kenapa di tahun 2023 sampai hari ini dia naik lagi? Karena dia kembali mencetak laba gitu. Karena dia kembali mencetak laba. Kesimpulannya, pada tahun 2022 tersebut, pasar saham Amerika itu turun karena memang kinerja emiten jelek. Tapi karena sahamnya turun, lalu muncul kekhawatiran bakal ada resesi lagi setelah COVID. Jadi cerita resesi itu muncul karena sahamnya turun, bukan sahamnya turun lalu bukan ada resesi lalu baru sahamnya turun, bukan begitu.
Justru sahamnya turun dulu, lalu baru orang khawatir bahwa di tahun 2023 nanti akan ada resesi. Tapi karena yang terjadi di tahun 2023, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Facebook, Google, semuanya labanya kembali naik, ya hasil sahamnya pun naik. Dan karena sampai tahun 2024 ini laba mereka masih naik, ya sahamnya pun masih naik. Artinya, kalau masalah layoff segala macam, itu sih di negara manapun juga pasti ada, Pak. Kalau pengen lihat gambaran kinerja ekonomi makro yang secara lebih jelas, lebih menyeluruh ya, kita harus lihat kinerja emiten-emiten itu tadi. Microsoft itu tidak hanya beroperasi di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Amazon juga sama, tidak hanya di Amerika Serikat, di seluruh dunia. Kalau Amazon kinerjanya bagus, ya artinya ekonomi dunia bagus. Kalau Amazon kinerjanya rugi seperti di tahun 2022, ya berarti memang lagi ada problem. Tapi karena sekarang kinerja emiten-emiten itu bagus semua, menurut saya nggak ada resesi apa-apa. Nggak usah khawatir. Kecuali kalau nanti, ini kan bulan depan udah musim laporan keuangan lagi ya, kuartal 2 ya. Kita ceklah kinerja emiten terbaru. Microsoft apakah labanya masih naik, Meta apakah labanya masih naik. Kalau misalnya kinerjanya jelek, nah itu mungkin baru kita bilang, oh ini bentar lagi ada resesi atau apalah. Tapi bukan resesi, maksudnya berarti sahamnya akan turun, nah kinerjanya aja turun kok. Tapi kalau masih bagus, nggak masalah, Pak. Namanya layoff yang tadi saya bilang ya, pasti ada aja perusahaan yang entah itu di layoff, tapi bukan berarti semua Amerika layoff. Tidak, ya hanya dia doang gitu. Di Indonesia juga sama kan. Pak Richard kemarin dengar dong Tokopedia katanya layoff, PHK, iya kan? Iya, betul, Pak. Tekstil juga katanya banyaknya PHK. Ya Iya. jangan bayangkan seluruh Indonesia kena PHK, enggak. Ya cuma mereka doang gitu, jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya untuk saat ini saya belum melihat Amerika bakal resesi atau apapun. Mahal iya, betul. Tapi juga tidak semua saham-saham di sana itu sudah mahal, masih banyak yang murah. Ya sudah, kita bisa beli yang masih murah ini gitu. Cukup Pak Richard.